Sahabat ASN dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam kesempatan kali ini mengenai video yang selanjutnya. Nah, sahabat ASN, kita harus mengetahui mengenai bagaimana caranya mencegah COVID-19 dari penyebarannya di hidup era normal baru saat ini. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa itu COVID-19 yang penyebarannya sungguh sangat luas saat ini, yaitu hampir seluruh dunia merasakan wabah ini. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Ini juga mirip dengan SARS-CoV-2 yang juga gejala klinis yang muncul itu beragam seperti demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Sahabat ASN pernah berpikir bagaimana cara orang tertular dari COVID-19 ini? Banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Satu di antaranya sebagai seorang ASN kita harus tahu, yaitu yang pertama adalah melalui droplet, yaitu percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Jadi sahabat ASN hati-hati ketika kita batuk harus menutup mulut kita. Nah, makanya disarankan untuk menggunakan masker bagi siapa saja. Artinya tidak hanya ketika Anda batuk, tapi ketika Anda berbicara itu juga bisa memunculkan droplet yang dimaksud. Kemudian juga tidak diperkenankan ada kontak fisik dengan menyentuh bagian tubuh dari setiap orang yang terinfeksi atau bahkan tertular. Atau bahkan kita waspada loh ya, siapa saja kita jangan sampai bersentuhan fisik terlalu berarti. Misalkan saja terlalu lama bersalaman, atau kita berolahraga dengan keterlibatan interaksi fisik. Nah, ini juga sungguh sangat berarti sekali penularannya. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian juga ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ketika kita baru bepergian, kita terkadang suka menyentuh bagian-bagian wajah seperti mulut, seperti hidung, dan sebagainya. Ini juga sangat berbahaya dan berakibat dapat tertular. Kapan kita harus waspada? Ya, ketika kita kontak erat dengan orang lain, tentunya ini juga harus diwaspadai. Apakah dia membawa resisten atau membawa kemungkinan penyakit tersebut atau tidak, atau jangan-jangan kita yang membawa penyakit itu. Nah, makanya ketika kita berinteraksi dengan orang, kita harus memperhatikan bagaimana caranya perlengkapan kita ketika berinteraksi, yaitu dengan masker mungkin. Ketika kita berinteraksi juga harus membawa hand sanitizer atau bahkan membawa face shield dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ketika melakukan perjalanan ke luar kota, kita harus melakukan karantina mandiri, yaitu selama 14 hari. Agar apa? Agar dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Juga ketika kita kontak erat dengan orang-orang, nah ini juga harus diperhatikan apakah orang tersebut tertular atau terinfeksi dan lain sebagainya. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita berkerumun atau bergerombol ketika melakukan sebuah kegiatan. Kemudian juga bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan itu juga harus berhati-hati menggunakan APD dong tentunya. Dan pastinya yang terakhir adalah hati-hati ketika kita berkumpul dan melakukan kontak-kontak langsung dengan fasilitas-fasilitas publik. Misalkan saja ketika kita berkunjung ke suatu tempat, memegang suatu benda, memegang pintu, memegang peralatan-peralatan yang juga ini adalah untuk kepentingan publik, juga harus berhati-hati. Nah, sahabat ASN dimanapun Anda berada, maka protokol dalam COVID ini juga harus diperhatikan sebagai ASN. Kita harus tetap jaga ketertiban di dalam penanganan ini. Satu di antaranya adalah kita harus rajin mencuci tangan kita, yaitu mencuci tangan dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh WHO, yaitu mencuci tangan selama 20 detik. Aturannya tentunya ASN juga harus tahu dong ya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh salah dalam memakai masker. Memakai masker tentunya dengan aturan-aturan yang jelas. Memakai masker tidak boleh diletakkan di bawah mulut atau diletakkan di dagu ketika kita tidak menggunakannya, tapi dilepas menggunakan tangan dan tidak boleh memegang bagian dalamnya. Juga ketika kita memakai masker, tidak boleh masker itu dibolak-balik. Nah, ini juga sangat membantu dalam menanggulangi wabah COVID ini. Tentunya kita harus menjaga jarak kita antara satu dengan yang lain, harus menjaga jarak dong ya. Jangan sampai jarak ini juga dapat menyebabkan merebaknya virus ini. Kemudian jika Anda bepergian keluar kota harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini penting sekali untuk memutus rantainya.
ketika kita bepergian dari luar kota, jangan sampai isolasi mandiri ini tidak dilakukan. Supaya memutus rantainya, maka isolasi mandiri ini juga sangat membantu memutus rantai COVID-19. Nah, misalkan ada sanak saudara kita, kerabat kita yang dari luar kota, dipersilakan dulu untuk karantina mandiri selama 14 hari dan melapor ke 112. Nah, sahabat ASN dimanapun Anda berada, kita harus juga menjaga kebersihan di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan di sekeliling kita, menjaga kebersihan alat makan kita, menjaga kebersihan tempat kerja kita, ruang publik kita, dan juga kita harus membersihkan segala hal-hal yang menyangkut dalam aktivitas diri kita. Kita juga harus melakukan kesehatan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kesehatan mental. Kita harus selalu berpikir yang positif, kita harus selalu berpikir yang sehat untuk mencegah imunitas kita drop atau turun. Nah, untuk itu kita harus menggunakan akal sehat kita agar selalu dapat berpikiran yang positif. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah melalui penanganan gugus tugas COVID-19. Nah, untuk itu kesimpulannya adalah kalau bisa jangan sampai kita tertular. Kalau bisa, kalau tertular jangan sampai terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi jangan sampai sakit terlalu parah. Dan jangan lupa kalau sudah sakit jangan sampai mati. Untuk itu kita harus menjaga protokol kesehatan agar dapat terhindar dan memutus rantai COVID-19 di dalam diri kita bersama keluarga kita dan keutuhan negara kita. Untuk itu salam sehat bagi ASN Unggul.